Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa menghirup udara yang segar ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sehingga yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Widya Dharma Turen, Pak Wiwit Agustiono ST, yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta karyawan dan stafnya, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya LSS Mandea dari kelas 11 MPLB 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai kultum dengan tema sholat. Allah dan Rasulnya telah memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sholat adalah tiang agama. Artinya sholat bagaikan sebuah tiang dalam bangunan bernama agama Islam. Apabila tiang itu rapuh atau roboh, maka bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh karena kehilangan penyangga. Di dalam Al-Quran pun Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jelas kita baca dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah, yang mana kata perintah dalam Al-Quran mempunyai makna wajib dilakukan. Sholat di sisi lain juga mempunyai banyak keutamaan yang sangat besar. Dalam salah satu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, niscaya mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Potongan hadis riwayat Imam Bukhari di atas memberi kejelasan akan keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja terdapat banyak keutamaan yang bisa kita raih, salah satunya mendapatkan persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dalam sholat wajib yang lain, Allah menawarkan pada hambanya pahala yang banyak. Sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, tapi lebih dari itu, sholat merupakan bukti iman seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun, sayangnya kini banyak manusia dengan sengaja meninggalkan sholat tanpa adanya rasa penyesalan. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat Al-Maun tentang orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat itu yang berbunyi, fawailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun, yang mempunyai arti maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kalimat celaka ini biasanya Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk mensifati orang kafir dan munafik. Berarti dengan kata lain, orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan, sehingga kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maka dari itu janganlah meninggalkan sholat. Sebelum saya selesaikan kultum ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Demikian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.